Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-temanku sekalian. Pada hari ini saya akan membahas terkait dengan TIU lagi. Dan hari ini khusus terkait dengan angka-angka. Teman-teman sekalian udah siap? Kalau udah, ayo kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jika AC plus AD plus BC plus BD sama dengan 15 dan C plus D sama dengan 5, maka nilai dari A plus B plus C plus D sama dengan titik-titik. Kira-kira berapa? Di sini teman-teman sekalian, ini sudah diketahui ya, bahwa C plus D ini sama dengan 5. Untuk itu, kita tinggal mencari ya, karena di sini pertanyaannya adalah A plus B plus C plus D, sedangkan ini sudah diketahui 5. 5 itu dari mana? Dari sini ya teman-teman. Sehingga tugas kita tinggal mencari A plus B, sehingga ketemu di sininya berapa. Gitu ya kira-kira. Di sini ada, diketahui pertama adalah A plus C ditambah A plus D ditambah B plus C ditambah BD. Nah ini ya sama dengan 15. Kita bisa kumpulkan, kebetulan ini ada di depan ada C, ada D, ada C, ada D. Berarti ada yang mencurigakan nih teman-teman sekalian. Kita sudah tahu C plus D ya, berarti kita bisa jadikan dua persamaan di sini ya, atau dua tanda kurung. AC plus AD ini bisa kita kurung ya, ditambah BC plus BD sama dengan 15. Kita kurungin begitu ya. Kemudian coba kita selesaikan satu persatu, yang depan sama yang belakang. Yang depan ini berarti kan yang sama A. Berarti A kita taruh luar, kemudian C plus D. Bisa gini ya. A dalam kurung C plus D tutup kurung. Nah, yang belakang apa? Yang sama adalah B. Berarti B-nya kita keluarkan. Ini C plus D gini ya. Sama dengan 15. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa C plus D ini sama dengan 5 ya. Berarti kita ganti ya. A dikalikan ini 5. Berarti 5A gitu sebenarnya. Ditambah B dikalikan ini 5 sama dengan 15. 5A ditambah 5B sama dengan 15. Yang sama apa teman-teman? Yaitu angka 5. Sehingga ini bisa kita jadikan satu, yaitu 5 kali A plus B sama dengan 15. 5 sama 15-nya bisa kita coret ya. Sehingga apa? Ini kita coret ya. Ini jadinya 3. Sehingga A plus B sama dengan 3. Loh kok nggak ada 3? Pertanyaannya teman-teman bukan A plus B, tapi A plus B ini 3 ditambah C plus D sama dengan 8. Oke, sampai sini bisa diketahui ya. Bisa diselesaikan ya teman-teman. Kalau misalkan aku ganti pertanyaannya nih. Misalkan A plus B plus C plus D. Aku hapus saja ya teman-teman. Oke, aku hapus saja. Ini ketemunya tadi 8 ya. Kalau misalkan aku ganti soalnya nih teman-teman sekalian. Aku ganti menjadi A plus AC plus AD plus BC plus BD sama dengan 20 misalkan. Kemudian C plus D ini ketemunya misalkan 4. Nah, A plus B plus C plus D sama dengan titik-titik. Kembali lagi ya teman-teman, ini jadi 2 kayak tadi ya. Nah, gini. Terus ini kita selesaikan. A dikali C plus D gini ya. Ditambah ini turun ya. B kali C plus D sama dengan 20. Ini kalau soalnya aku ganti 20, kemudian C plus D sama dengan 4 ya. Maka di sini teman-teman sekalian, ini jadinya apa? C plus D. Ini jadinya 4A. Kemudian ini jadinya 4B sama dengan 20. Yang sama angka 4 ya, berarti 4A plus B sama dengan 20. Sehingga A plus B sama dengan 20 sama 4-nya bisa dicoret ya. A5 berarti A plus B plus C plus D ini ketemunya berarti ininya 5, ininya 4. Berarti sama dengan 9. Ini kalau pertanyaannya aku rubah.
Nah, teman-teman sekalian, soal seperti ini termasuk soal easy, teman-teman sekalian. Dan aku pingin teman-teman kalau misalkan ketemu soal seperti ini harusnya pasti betul ya. Ini sering banget keluar di soal-soal TIU CPNS. Kita lanjut soal nomor 2. Sisa pembagian dari 3 pangkat 100 dibagi 10 adalah, ingat teman-teman sekalian, kalau sesuatu angka dibagi 10, sisanya berapa? Berarti kita sedang dikasih soal yang pertanyaannya adalah satuan. Satuan dari angka itu berapa gitu. Angka itu berapa? Kenapa saya ngomong satuan? Misalkan nih, ada angka 12 dibagi 10 sisanya berapa? Berarti kan kita ngomong 1 sisanya 2 kan, gitu kan. Kalau 24 dibagi 10 sisanya berapa? Berarti 2 sisanya 4. Artinya kalau ditanya dibagi 10 berarti di situ kita ngomong satuan. Clear sampai sini teman-teman sekalian? Terus caranya piye? 3 pangkat 100. Paling gampang teman-teman ingat ya, pakai kalkulator. Ya. Kalau kalkulator berat juga masih susah ya, pakai kalkulator yang di situ saintifik. Tapi karena nggak boleh, caranya gimana kalau mau cepet? Cara yang kedua yaitu pilih aja nanti peluangnya betul 20% ya. Tapi kalau mau cara cepatnya, enaknya yuk kita ikuti YouTube ini. Nah, teman-teman sekalian, 3 pangkat 100 itu berapa sih? Pertanyaan kan dibagi 10, sisanya berapa gitu ya. Pertanyaan pertama, 3 pangkat 100 ini berapa gitu. Ada yang tahu? Caranya adalah teman-teman sekalian coba kita lihat yuk. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4 terus sampai 3 pangkat 100. 3 pangkat 1 berapa teman-teman? 3 ya. Karena 3 kali 1. Kemudian 3 kuadrat atau 3 pangkat 2, 3 kali 3 yaitu 9. 3 pangkat 3 9 kali 3 berarti ya, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Karena di sini soalnya sudah jelas dibagi 10 berarti kita ngomong satuan, maka kalau 27 satuannya adalah 7. Boleh? Kemudian 3 pangkat 4 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. 9 kali 3 27 kali 3 81 ya, kira-kira begitu. Tapi kita selagi kita cari apa? Satuan, sehingga kita tulis 7 kali 3 1. Kalau bingung 7 kali 3 kan 21, akhirnya 1. Oke. Kemudian kita lanjutkan 3 pangkat 5, 3 pangkat 6, 3 pangkat 7, 3 pangkat 8. Ini sama dengan berapa? Loh kok katanya mau cara cepet tapi kok nggak cepet? Nah, kita lihat dulu, sabar coy. 3 pangkat 5 karena kita sudah tahu 3 pangkat 4 itu sama dengan 1. Maka kalau 1 ini dikalikan 3 berarti hasilnya angka terakhirnya adalah 3. Kemudian kalau pangkat 6 berarti pangkat 5 dikalikan 3 lagi. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 3 lagi sama dengan 27. Atau terakhirnya angka 7. Kemudian kalau 7 dikali 3 kan 21, terakhirnya angka 1. Teman-teman sekalian, coba kita lanjutkan ya. Kalau misalkan 3 pangkat 9, 3 pangkat 10, 3 pangkat 11, 3 pangkat 12 gini ya. Oke. 3 pangkat 9 berapa? Ini kan sudah ketemu 1 kali 3 lagi berarti 3. Ini kali 3 9, 9 kali 3 27, terakhirnya 7, terakhirnya 1. Nah teman-teman coba perhatikan bahwa ternyata ketika 3 dipangkatkan, setiap kelipatan 4 kali, ini 4 kali ya, 4 kali ini angkanya berurutan lagi, angkanya berulang lagi, yaitu terakhirnya 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1. Kalau nggak percaya sampai deblek pangkat 100 juga segitu ya. Teman-teman sekalian coba perhatikan. Nah, di sini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 ketemunya terakhirnya 3, 9, 7, 1. Artinya apa? Sebenarnya coba pangkat 1, pangkat 5, pangkat 9 mereka punya angka satuan yang sama, yaitu berapa? Sama ya, ini ya, yaitu 3. Begitu juga dengan 2, 6, pangkat 10, yaitu terakhirnya 9. Berarti teman-teman sekalian, kalau kita tahu bahwa ini berulang setiap
4 ya, berulang 4 ya. Maksudnya apa teman-teman? Ketika 3 pangkat 5 itu berarti sama saja 3 pangkat 5 dibagi 4 sisa 1 ya. Pangkat 9, 3 pangkat 9 kita ngomongnya 9-nya ini berarti 9 dibagi 4 sama dengan 2, sisanya berapa? Sisanya 1. Setiap di situ 3 pangkat sekian dibagi 4 sisanya 1, di situ satuannya pasti 3, satuannya 3, betul ya? Kalau di situ 3 pangkat 6, 3 pangkat 2 ini sama. Kenapa? Karena 6 kalau dibagi 4 ini sisanya sisa 2, 1 sisa 2 ya. Paham sampai sini ya? Maka satuannya berapa kalau pangkat 2 9, pangkat 6 9, pangkat 10 9. Berarti kalau di situ 3 pangkat 2, 3 pangkat 6, 3 pangkat berapa? 10. Di situ satuannya pasti satuannya pasti 9. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah di soal 3 pangkat 100. Waduh, 100 bagi 4 itu berapa? 100 bagi 4 sama dengan 25, sisanya 0 atau enggak ada ya. Ini seperti apa? 3 pangkat 4, 3 pangkat 8, 3 pangkat 12. Kenapa sama? Coba perhatikan. Nih sama kan? 3 pangkat 4, 3 pangkat 8. 8 itu dibagi 4 sama dengan 2, sisanya 0 atau enggak ada sisa. Sama seperti 3 pangkat 100 dibagi 4, ini ketemunya 25, sisanya 0. Berarti angka satuannya adalah 1. Berarti jawabannya adalah 1. Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman sekalian. Kalau pertanyaannya saya rubah, ini kan sisa pembagian 3 pangkat 100 dibagi 10, maka sisanya 1. Kalau misalkan nih teman-teman sekalian, oke saya hapus ya. Kalau di situ saya rubah pertanyaannya 3 pangkat 100 dibagi 5. Nah, dibagi 5, ayo kalau dibagi 5 gimana? Kalau dibagi 5 berarti sama aja sebenarnya, yaitu angkanya 1, angka 1. Kalau misalkan soalnya ya 3 pangkat 100 dibagi 5 sisanya berapa gitu kan? Sisanya berapa? Berarti kalau sisa adalah angka terakhirnya dibagi 5. 1 kalau dibagi 5 pasti sisanya adalah 1, sisa 1. Kalau di situ misalkan 3 pangkat 9 dibagi 5 sisanya berapa? Sisa titik-titik. Sisanya adalah, kalau 3 pangkat 9 teman-teman sekalian, karena apa? 3 dibagi 9 dibagi 4, ini kan sisa 1. Sisa 1 ini berarti seperti 3 pangkat 1 ya. Angka satuannya adalah 3. Satuannya 3. 3 kalau dibagi 5 berarti sisanya juga masih 3. Oke, saya kotakin di atas biar agak jelas. Kalau pertanyaannya adalah 3 pangkat 10 wes. 3 pangkat 10 dibagi 5, sisa berapa? Sisa titik-titik. 3 pangkat 10 itu berarti apa teman-teman? 10 dibagi 4 ini 2, sisanya 2. Sisa 2, ini pangkat ya, kita ngomongin pangkat. Nah, sisa 2 itu seperti ini berarti teman-teman. Saya kasih warna kuning. Nah, seperti ini. Berarti angka satuannya ini 9. 9 kalau dibagi 5 berarti 9 bagi 5 sisa 4. Jadi kalau di situ pertanyaannya 3 pangkat 10 dibagi 5 sisanya berapa? Sisanya adalah 4. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa komen ya di bawah. Soal seperti ini biasanya sering keluar, tapi tidak selalu, tapi sering. Oke, kita lanjutkan. Jika 1/A ditambah 1/B sama dengan 7, ini pernyataan pertama. Kemudian yang kedua, 1/A dikurangi 1/B sama dengan 5, maka nilai dari 1/A ini kuadrat ya. 1/A kuadrat ini sebenarnya di atas gini ya. Dikurangi 1/B kuadrat gitu, sama dengan titik-titik. Ayo, gimana caranya? Teman-teman sekalian,
kita perlu ingat di pelajaran sebelumnya kalau ada A plus B dikuadratkan ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB. Kalau di situ ada A kurangi B dikuadratkan, ada A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Kalau di situ ada A ditambah B dikalikan A minus B, ini sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, sampai sini paham? Berarti kira-kira dari persamaan di 3 ini manakah yang masuk ke soal persamaan yang ke-3 ini teman-teman. Nah ini kan ini sama saja seper A ini ya A ini B. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan apa? A plus B kalikan A minus B. Nah ini A, ini B, ini A, ini B. Sudah jelas ini plus ini min ya. Jadi kalau ada seper A dikuadratkan dikurangi seper B dikuadratkan sama dengan ya persamaan 1 ini dikalikan 2 ini ya. Seperti ini. Ini kan seperti ini ya. Sama, berarti sama dengan berapa? 7 dikalikan 5 sama dengan 35. Oke, jawabannya yang E. Teman-teman sekalian, model soal sesuai dengan A plus B dikalikan A minus B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini sering banget keluar. Walaupun kombinasinya macam-macam, walaupun di situ modelnya macam-macam, tapi konsep ini hampir selalu keluar di soal TIU CPNS. Jadi wajib tahu, wajib paham. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelum nomor 4, aku mau kasih giveaway ke teman-teman sekalian. Ini ada buku panduan lolos CPNS 2021-2022 yang disusun oleh Viracun, oleh dosen Deso dan pejuang pendidik. Jadi teman-teman sekalian, selain dapat buku ini, buku yang tebalnya 570-an halaman, ini juga teman-teman dapat bonus, yaitu pembahasan video 3 soal prediksi CPNS 2021. TIU yang bahas saya sendiri. Kemudian nanti teman-teman juga akan dapat grup belajar sampai CPNS. Setiap hari seminggu kurang lebih 3 kali akan ada soal-soal TKP, TWK sama TIU, walaupun cuma berapa soal gitu. Kita akan belajar terus continue. Kemudian di situ nanti ada sesi khusus bersama dosen Deso sama Viracun. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Syaratnya apa teman-teman? Yang pertama subscribe YouTube-nya official Ayo CPNS. Kemudian yang kedua subscribe YouTube-nya Pejuang Pendidik ya, YouTube yang teman-teman sedang lihat sekarang ini. Kemudian yang ketiga follow IG Pejuang Pendidik. Kemudian tag 5 teman pejuang CPNS atau P3K dari teman-teman sekalian ya di kolom komentar IG Pejuang Pendidik. Post mana aja boleh. Kemudian syarat nomor 1, 2, 3 ini teman-teman sekalian submit buktinya dengan klik link yang ada di bio IG-nya Pejuang Pendidik. Oke, nanti insya Allah tanggal 16 Januari saya akan undi. Semoga teman-teman menjadi salah satu yang beruntung ya. Dan syukur-syukur teman-teman, saya doakan teman-teman jadi CPNS atau PPPK 2021. Amin. Kita lanjut nomor 4. Jika 5 kurang dari X kurang dari 7 dan 4 kurang dari Z kurang dari 6, maka hubungan X dan Y adalah yang jelas hubungannya mereka baik-baik saja ya teman-teman sekalian. Pilihannya di sini ada A sampai E. Kalau ada soal seperti ini, kira-kira jawabannya yang mana? 96% orang menjawab salah. Nah, ini statistik. Orang menjawab salah. Kenapa? Ini batasnya 5, ini batasnya 7, ini 4 sama 6 gitu. Oh ya berarti Y lebih kecil daripada X, coach. Nah, apakah betul? Kita lihat. Kalau di sini ada angka 5, kemudian di sini 7. Oke, berarti ini 6 ya. Ini adalah batasnya X. Ini X ya, ini X. Ini X. Tapi ingat teman-teman sekalian, 5 sama 7-nya nggak ikut ya, karena ini lebih kecil. Lebih kecil ya. Kemudian batasnya Y, aku pakai warna yang lain, yaitu berarti dari 4 sini ya, 4 ke 6. Tapi 4 sama 6-nya nggak ikut. Ini X, ini Y. Maka teman-teman sekalian, X dan Y
X ini berarti bisa sama dengan 5,1 ya, kemudian Y-nya bisa 5,9. Kalau begini berarti X lebih kecil dari Y. Kemudian yang kedua, kalau misalkan X aku ambil sama dengan 6,1 gitu, kemudian Y sama dengan 5,9, ini berarti Y kurang dari X. Kalau misalkan aku ambil lagi ya teman-teman yang ketiga, misalkan ya 5,5, X sama dengan 5,5 dan Y sama dengan 5,5, ini berarti X sama dengan Y. Oke, berarti hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan kecuali ada syarat. Kalau kecuali ada syarat ya, ada syaratnya X dan Y bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti apa? Kalau bilangan bulat berarti X pasti 6, Y pasti 5, sehingga Y kurang dari X. Ini kalau ada syaratnya bilangan bulat. Tapi kalau nggak ada, berarti jawabannya adalah hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Yang kelima teman-teman sekalian, ini X sama dengan 1/72 ditambah 1/78. Dan Y adalah, sorry ini dikurangi ya, bukan ditambah. Ini soalnya aku rubah. Kalau ditambah otomatis sudah pasti gede yang X. Ini dikurangi, ini juga dikurangi. Nah teman-teman sekalian, 1/74 dikurangi 1/76 dan 1/72 dikurangi 1/78. Hubungan X dan Y. Oke teman-teman sekalian, sebelum menjawab ini saya kasih contoh. Misalkan X sama dengan 1/2 dikurangi 1/8, sedangkan Y sama dengan 1/4 dikurangi 1/6. Kira-kira lebih besar mana? Lebih besar X teman-teman. Karena apa? Perhatikan, ketika ada dua bilangan, ini ada di bilangan ini, kalau dijumlahkan 2 tambah 8 ini sama dengan 10. Ini kalau dijumlahkan 4 tambah 6 juga sama dengan 10. Tetapi bedanya apa? Yang atas itu selisih keduanya, selisihnya itu 6. Ini selisihnya 2. 2 itu dari mana? 4 kurangi 6 ya. 4 kurangi 6 ini 8 kurangi 2. Selisihnya kok 4 kurangi 6 kurangi 4 ya. Sorry. Teman-teman sekalian, kalau ada pengurangan di antara dua bilangan yang di situ jumlahnya sama, satu jumlahnya sama, yang kedua di situ selisihnya beda, ini gampang sekali teman-teman. Maka di situ bilangan yang selisihnya lebih besar, maka di situ pasti pengurangannya akan lebih besar. Ya. Kalau nggak percaya, misalkan ya, nih, 2, oke sampai sini dulu ya teman-teman sekalian. Kalau nggak percaya gini, 1/2 dikurangi 1/8, ini sama dengan, penyebutnya kita jadikan 1 ya, 2 kali 8, 16. 8 kali 2, ini kali 8 ya, berarti ini 2 kali 8, 16 dikurangi, kok 2 kali 8? Kok saya bingung? 1/2 berarti 16 berarti 8 dikurangi, berarti ini berapa? 1/8, 2. Ya, gini ya. Oke, ini jadinya 8, ini jadinya 2 ya. 2 kali 8, 16, sama dengan 6/16. Nih teman-teman sekalian. Kemudian yang bawah, 1/4 dikurangi 1/6. Sama dengan, ini berarti 4 kali 6, 24. 6 jadinya sini, 4 jadinya sini. 6 kurangi 4 sama dengan 2/24. Nah, kalau nggak percaya teman-teman sekalian, ini penyebutnya saja lebih besar yang ini. Artinya kalau lebih besar, di situ pasti bilangannya lebih kecil. Kemudian yang kedua, pembilangnya ini lebih besar yang atas. Besar dibagi kecil itu pasti lebih besar dibandingkan kecil dibagi besar. Oke, ini pelajaran kelas TK ya. 1 roti dibagi 5 orang dibanding 2 roti dibagi 1 orang. Pasti lebih banyak 2 roti dibagi 1 orang. Oke, berarti kalau sudah tahu konsep ini teman-teman, maka X dan Y
72 ditambah 78 ini sama dengan 74 ditambah 76. Oke, jumlahnya sama ya. Selisihnya apa? Selisihnya lebih besar yang ini teman-teman. Berarti hubungan X dan Y adalah lebih besar yang X. X lebih besar daripada Y. Oke teman-teman sekalian. Kalau teman-teman pengen mengikuti FR setiap hari, teman-teman sekalian, seperti ini kurang lebih 45 menit sampai dengan nanti ujian CPNS, maka teman-teman saya sarankan ikut bimbel online maupun bimbel offline khusus area Jogja kalau yang offline. Nah, bagi teman-teman yang di situ juga pingin buku ini ya, ini semua materinya dibahas dalam bentuk video nih, kemudian contoh soalnya, soal prediksinya dalam bentuk video, maka ikutilah bimbel online maupun offline. Di situ ada YouTube 100-an kali pertemuan sampai dengan tes CPNS 2021. Diskon buku ini normalnya hampir 200.000 teman-teman, ini hanya menjadi 99.000. Di mana teman-teman kalau di situ ikut bimbel online maupun offline, di situ sudah termasuk dapat paket premium dan paket platinum Ayo CPNS, dan di situ teman-teman juga dapat grup WA dan Telegram belajar tes CPNS 2021. Dengan misi mencetak 10.000 CPNS 2021 ini, Ayo CPNS menawarkan bimbel online maupun bimbel offline dengan biaya yang sangat minim teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, subscribe langsung bimbel online sama offline di Ayo CPNS. Terima kasih teman-teman, itu dari saya dan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Kalau teman-teman kemarin belum sukses tes CPNS, insya Allah teman-teman tahun ini akan sukses. Dan ingat, tidak ada kata gagal. Berarti tahun kemarin itu adalah sukses yang tertunda, berarti teman-teman diminta untuk belajar. Terima kasih teman-teman sekalian.